Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi Nangun Satkerti Loke Bali. Bali yang luasnya relatif sempit termasuk lahan pertaniannya harus dikelola secara sistemik dan terencana agar memberikan hasil optimal. Salah satu upayanya adalah menerapkan cara bertani organik yang mengedepankan pemanfaatan pupuk organik. Ketua HKTI Buleleng, Gede Sedana menyampaikan, selama setengah abad sistem pertanian telah dipaksakan untuk menggunakan input yang kandungan kimia sintetisnya tinggi, seperti aplikasi pupuk dan pestisida atau insektisida dan sejenisnya. Hingga saat ini ketergantungan para petani terhadap input pertanian tersebut masih sangat tinggi. Bahkan tidak jarang terjadi bahwa para petani merasakan kepanikan jika ketersediaan input tersebut, pupuk kimia, sangat terbatas pada saat sangat dibutuhkan. Selain itu, penggunaan input tersebut juga telah memberikan dampak yang kurang baik terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungannya. Tanah atau lahan sepertinya diperkosa dan kemudian tidak berdaya untuk dapat memberikan unsur hara bagi tanaman secara sehat karena telah terjadi degradasi kesuburan tanah atau lahan karena aktivitas biologi tanah terganggu. Bahkan keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup menjadi tergerus yang dapat menyebabkan munculnya hama dan penyakit baru bagi tanaman. Salah satu terobosan yang harus semakin didorong dan dibangkitkan adalah penerapan sistem pertanian organik, seperti yang telah digariskan oleh Gubernur Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik. Regulasi ini sebenarnya merupakan salah satu pengejawantahan dari filosofi Hindu Bali, yaitu Trihita Karana, yang berisikan konsep keharmonisan di antara tiga komponen, yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Di tingkat pertanian kelompok petani, sudah mulai dikembangkan pembuatan pupuk organik, kompos, kandang, meskipun belum berskala besar. Pembuatan pupuk organik ini selanjutnya langsung diaplikasikan di dalam pengelolaan usaha taninya, baik di lahan sawah maupun kebun. Dalam upaya untuk meningkatkan produksi pupuk organik, diperlukan beberapa langkah integrasi di antara pemerintah, kelompok petani, pengusaha lokal, lembaga sertifikasi, dan jasa keuangan. Pemerintah dengan regulasinya diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi para pelaku produksi pupuk organik untuk saling berbagi peran yang berkenaan dengan penyediaan bahan baku pupuk, teknologi pembuatan, diseminasi teknologi, sertifikasi organik, penyediaan alat dan mesin utama, dan pendukung pembuatan pupuk, penyediaan modal usaha, dan pasca produksi pupuk. Kepastian usaha terhadap produsen pupuk organik agar dapat dijamin melalui pendekatan bisnis inklusif, yaitu tumbuhnya integrasi yang kuat di antara para pelaku di dalam sistem produksi pupuk organik dari hulu sampai ke hilir. Masing-masing pelaku dalam sistem produksi pupuk ini dipastikan untuk memperoleh nilai tambah atau insentif ekonomis yang proporsional. Artinya bahwa permintaan terhadap pupuk organik agar sesuai dengan penawaran atau ketersediaan pupuk yang diproduksi baik oleh kelompok petani atau pengusaha lokal. Harapan ke depan adalah lingkungan pertanian baik fisik maupun non-fisik dapat terjamin keberlangsungan dan memberikan manfaat yang semakin baik bagi generasi mendatang dan mempertahankan kualitas lingkungan pertanian di Bali. Bali Pos melaporkan.